الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرض ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mimbar Jumat ini, maka umat Islam setiap minggu mendapat pencerahan, mendapat nasihat-nasihat, arahan-arahan yang baik di dalam agama Islam. Karena pentingnya kita untuk mendengarkan nasihat, pentingnya rohani kita untuk mendapatkan siraman-siraman. Sebagaimana ulama mengatakan, apabila jasad kita tidak mendapatkan makanan selama 3 hari, tidak makan, tidak minum selama 3 hari, maka jasad ini akan punah. Begitu juga rohani kita. Apabila 3 hari tidak mendapatkan asupan nasihat kerohanian, maka nafsu atau jiwa itu akan mati, akan membeku dan akan mati. Kerohaniannya akan beku. Kemudian sulit untuk mendapatkan arahan nasihat yang baik, dan apalagi apabila telah mati hatinya, naudzubillah, bal huwa ran fi qulubihim. Itu adalah satu kegelapan, satu kekerasan yang ada di hati mereka. Tidak lagi bisa menerima nasihat, tidak lagi bisa menerima arahan, karena hatinya sudah sakit. Apabila rohaninya sudah sakit, maka pemikirannya pun akan menjadi pemikiran yang sakit. Maka itu hadirin rahimakumullah, janganlah kita meninggalkan majelis-majelis ta'lim. Janganlah kita meninggalkan sifat yang sifatnya adalah untuk makanan rohani kita. Kita ini manusia, dianggap manusia apabila rohani kita hidup. Maka apabila jasad hidup tanpa rohani, maka itulah yang dikatakan kubur sebelum meninggal dunia. Wa ajsaduhum qablal quburi kubur. Jasad mereka sebelum dikubur sudah menjadi kuburan. Karena kebodohan yang ada, tidak adanya siraman-siraman rohani, tidak adanya motivasi dalam hidup, maka racun-racun di dalam pemikiran, entah itu memikirkan keduniaan, entah itu memikirkan hanya harta, entah itu hanya memikirkan bagaimana kehidupan dunia, kesuksesan dunia,
maka dia tidak peduli halal dan haram, dia makan, dia ambil walau daripada harta-harta yang merupakan harta yang haram. Misalnya adalah sogok menyogok di dalam kampanye, sogok menyogok di dalam pemilihan ketua atau lain-lainnya. Dia tidak peduli itu halal atau haram, dia makan itu semuanya. Dia lupa bahwasanya semua pekerjaan ada tanggung jawab di hadapan Allah. Lupa bahwasanya kehidupan ini Allah jadikan dua kehidupan. Perlu kita ingat hadirin rahimakumullah, kita hidup dua kali. Tidak ada kata-kata hidup satu kali. Hidup dua kali. Kehidupan yang pertama sekarang yang kita alami yaitu kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bagaimana sifat yang ada dalam dunia ini. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan ini penuh dengan kehidupan yang tipu daya. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, darul tempat beramal, ujian yang ada di dalam dunia. Dan perlu kita ingat dunia ini sifatnya kehidupan yang sementara. Maka di sini ujian-ujian banyak buat kita semua. Dan ingat, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini maka akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang telah kita tanam di dalam dunia, maka di sanalah kita ditempatkan. In khairun fa khairan. Apabila baik di dalam amal-amal ibadahnya, maka balasannya pun akan baik, dan sebaliknya apabila seorang dalam dunianya buruk, maka balasannya pun akan buruk di akhirat. Cuma permasalahannya di akhirat ini kekal. Di akhirat kekal. Abadi kehidupan selama-lamanya, bukan seperti dunia yang hanya sementara. Apabila orang-orang muslim, maka mereka abadi masuk ke dalam sorga. Entah dicuci terlebih dahulu, entah langsung. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang langsung dalam masuk sorga. Ataukah orang-orang yang non muslim tidak beriman kepada Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Hadirin rahimakumullah, maka perlu kita ingat bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman untuk akhirat. Dalam segala hal. Termasuk di dalam memilih kepemimpinan. Maka sebagaimana dikatakan an-nasu ala din ru'us ala dini mulukihim. Keadaan rakyat, keagamaan mereka, kebaikan dalam beragama mereka tergantung bagaimana kepemimpinan pimpinan mereka. Ini faktor penting dalam Islam. Pemimpin faktor yang penting dalam Islam. Berapa banyak kebijakan-kebijakan yang harus ditetapkan oleh badan yang penting, badan yang mereka mempunyai keputusan untuk memutuskan sesuatu. Apabila mereka adalah orang-orang yang tahu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kepemimpinannya, maka beruntung kita bisa mendapatkan orang-orang seperti itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu an, khalifah di zaman Bani Umayyah, yang sebelum-sebelumnya banyak hal-hal yang negatif yang ada. Tapi ketika kepemimpinan beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tidak lama. Beliau memimpin hanya 2 tahun. Tapi subhanallah, perubahan keadaan sangat drastis. Pembagian zakat rapih dibagikan. Sehingga dalam 2 tahun itu tidak ada lagi orang yang
menerima zakat, sulit untuk memberikan zakat kepada orang karena semua orang sudah tercukupi. Semua orang sudah merasa baik di dalam kehidupannya karena keadilan yang dilakukan oleh seorang pemimpin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, sehingga Al-Imam Syafi'i memasukkan beliau termasuk khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima karena keadilan. Bahkan pakaiannya pun beliau tidak berani memakai macam-macam pakaian yang hanya ada 2 helai. Bahkan kumpul dengan istrinya pun tidak banyak kesempatan karena sibuk mengurusi umat. Dia tahu karena ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita sadari buat kita tidak pernah menanam. Kita tidak pernah ada kader muslim yang soleh, yang baik, yang bagus terus sehingga menjadi orang-orang yang dapat dipilih. Tapi paling tidak, mari kita pilih yang banyak kesamaannya dengan kita umat Islam. Yang banyak kepentingan kita umat Islam bisa tersalurkan. Saya tidak berbicara tentang politik, pilih fulan atau pilih fulan, tidak. Dari mimbar yang suci ini, agama Islam, saya menjelaskan hanya bagaimana pandangan Islam di dalam cara memilih kepemimpinan. Karena kita umat Islam punya arahan yang baik. Apabila kita ikut arahan-arahan, karena berapa banyak dalam kitab-kitab yang ada, baik itu Ahkam Sultaniyah dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Islam ini sudah merapihkan bagaimana yang baik di dalam kepemimpinan. Akhirnya di dalam kepemimpinan, mari yang pertama kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah, jangan salah pilih. Yang kedua, musyawarah kepada orang-orang soleh. Yang tujuan orang-orang soleh itu bukan untuk dapat keduniaan, bukan karena dilamar oleh salah seorang tokoh politik sana atau politik sini. Yang mereka hidup karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tujuan hidupnya bukan untuk mencari pamor, bukan untuk mencari kedekatan kepada para pejabat. Yang mereka harapkan dalam kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah kepada mereka, karena orang-orang seperti itu mendapatkan nur, petunjuk dari Allah. Dan yang ketiga, lakukan. Ketika kita memilih, lakukan itu lillahi ta'ala. Yang kita tahu ketika kita memilih, kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan itu lillahi ta'ala, bukan karena disogok. Kalaupun mereka membagikan sesuatu karena memang hadiah tidak ada larangan. Tapi kalau sudah ada penekanan untuk memilih, itu adalah tujuannya untuk menyogok, maka tidak ada sogok menyogok, agar kita mendapatkan kebaikan, dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, menjadikan apa yang kita lakukan selalu membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan, selalu yang kita pikirkan bagaimana caranya menggembirakan Rasul, memenangkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gerakan-gerakan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita. Allah maafkan dosa-dosa kita. Dijadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, mendapat panduan dari Allah, mendapat arahan dari Allah dengan ilham yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. على سيدنا محمد
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الحصول وتدين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر عمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر